Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Himayati, T 2019-1193. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalender akademik. Yang pertama yaitu pengertian kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Yang pertama, komponen kalender pendidikan. Kalender pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Secara garis besar, pedoman itu menyebutkan bahwa kalender pendidikan mengatur semua kegiatan sekolah, meliputi yang pertama, penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran. Yang kedua, hari pertama di sekolah. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar mencakup persiapan mengajar, penyajian pelajaran, evaluasi belajar, kenaikan kelas, tamat belajar, bimbingan siswa. Yang keempat, upacara sekolah. Yang kelima, kegiatan dalam libur sekolah. Dan yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, penyusunan kalender pendidikan. Dalam penyusunan kalender pendidikan, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya. Yang kedua, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Yang kelima, waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Yang keenam, libur jeda tengah semester. Jeda antar semester, libur antar tahun pelajaran digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun. Yang ketujuh, sekolah atau madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang kedelapan yaitu bagi madrasah atau sekolah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang kesembilan yaitu hari libur umum atau nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Abdul Rahman Maulana, NIM T 2019-1179. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari saudari Afni Himayati, yaitu bab yang ke-1 nomor 3, langkah-langkah menyusun kalender pendidikan. Adapun langkah-langkah menyusun kalender pendidikan diantaranya yaitu yang ke-1 yaitu melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana kalender nasional itu sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua yaitu menentukan minggu efektif, libur tengah semester dan libur antar semester serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan kalender dengan keadaan hari libur umum maupun agama. Yang keempat yaitu menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri.
Yang kelima yaitu menentukan bobot dan alokasi pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hanya efektif fakultatif. Yang keenam yaitu merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender per semester. Itulah beberapa langkah-langkah untuk menyusun kalender pendidikan. Adapun yang selanjutnya yaitu fungsi kalender pendidikan. Adapun fungsi kalender pendidikan itu perlu dibuat yaitu untuk dilaksanakan karena memiliki beberapa fungsi. Yang ke satu yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menjelaskan ketentuan mengenai hari efektif hari libur sekolah. Yang ketiga yaitu pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan adapun yang kelima yaitu pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester serta membuat silabus. Dan adapun materi yang selanjutnya yaitu alokasi waktu kalender pendidikan. Adapun alokasi waktu dalam kalender pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang ke satu, minggu efektif, belajar 4 dan maksimum 38 minggu. Yang kedua, jeda tengah semester maksimum 2 minggu. Yang ketiga, jeda antar semester maksimum 2 minggu. Yang keempat, libur akhir tahun maksimum 3 minggu, digunakan untuk menyiapkan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Yang kelima, hari libur keagamaan. Yang keenam, hari libur umum atau nasional maksimum 2 minggu. Yang ketujuh, hari libur khusus yaitu maksimum waktu 1 minggu. Dan yang ke-8 itu kegiatan khusus sekolah maksimum 1 minggu, digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu belajar dan waktu pembelajaran efektif. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi selanjutnya yaitu rencana pekan efektif. Pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung yang menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektifnya. Cara menghitung pekan efektif. Untuk lebih memudahkan dalam menghitung jumlah pekan efektif dalam satu semester, sebaiknya menentukan terlebih dahulu jumlah hitungan hari-hari efektifnya dalam satu semester. Sebagai contoh, dalam satu semester terdapat bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember dengan jumlah Senin 25, Selasa 25, Rabu 25, Kamis 26, Jumat 25, Sabtu 25, dan jumlah total 151. Sedangkan jumlah pekan dalam semester bulan Juli terdapat 5 pekan, Agustus 4, September 4, Oktober 5, November 4, dan Desember 3 dengan jumlah 25. Pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam pembelajaran atau tatap muka terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan materi pembelajaran di kelas. Yang menentukan banyaknya pekan tidak efektif adalah satuan pendidikan yang diselenggarakannya kegiatan pembelajaran tersebut. Contoh yang disepakati oleh kelas 10 sebagai pekan tidak efektif adalah libur menjelang dan sesudah hari raya sama dengan 5 pekan. Libur akhir semester 1 pekan, jumlah pekan tidak efektif yaitu 6 pekan. D. Banyak pekan efektif. Jumlah semua pekan dikurangi jumlah pekan tidak efektif sama dengan jumlah jam efektif. Di situ semuanya adalah 25 jumlah semua pekan. Jumlah pekan tidak efektif yaitu 6 sama dengan 19 kali 2. 38 jam pelajaran.
38 jam pelajaran itu termasuk pekan efektif. Distribusi alokasi waktu, pembagian atau pendistribusian jumlah pekan efektif ke dalam kegiatan pembelajaran selama semester berjalan. Komponen dalam distribusi alokasi waktu mencakup kegiatan sebagai berikut. UTS sama dengan 2, sama dengan 1x2, UAS 2, 1x2, uji kompetensi 2x2 sama dengan 4, cadangan 1x2 sama dengan 2, tatap muka 14x2 sama dengan 28. Jadi semua pekan efektif adalah 38 jam pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Nama saya Siska Nursilaningrum, NIM T 2019-1199. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus merupakan garis-garis besar kegiatan pembelajaran dari mata pelajaran atau tema tertentu untuk mencapai kompetensi dalam kurikulum melalui materi pembelajaran dan dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi untuk memandu penilaiannya. Silabus digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau singkatnya RPP yang berisi rincian materi pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan proses penilaian pembelajaran untuk mencapai seperangkat kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi melalui tema atau subtema tertentu yang kontekstual dengan menggunakan bahan ajar, modul, sarana, media, dan alat pembelajaran serta sumber belajar lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus. Untuk memperoleh silabus yang baik dalam pengembangannya perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ilmiah atau keseluruhan materi dengan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang B yaitu relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang C sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang E. Memadai, yaitu cakupan indikator, materi, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang F. Aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang G yaitu fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Siska, yaitu tentang silabus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Muhammad Lutfi Arifin, NIM T 2019-1169. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi langkah-langkah pengembangan silabus. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan silabus dapat dilakukan dengan cara mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Dalam mengkaji ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebagaimana berikut. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan
tingkatan kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya, yang B adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan kompetensi daerah, dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. C adalah mengidentifikasi materi atau pelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah potensi peserta didik. Yang kedua adalah relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga adalah tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat adalah kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima adalah struktur keilmuan. Dan yang keenam adalah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang D adalah kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi. Yang E adalah menentukan jenis penilaian. Penilaian bisa menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang F adalah menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah yang G, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ia dapat berupa media cetak ataupun elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah pelaku atau pengembangan silabus. Pelaku atau pengembangan silabus diantaranya adalah 1. Guru kelas atau mata pelajaran. Yang kedua adalah kelompok guru kelas atau kelompok guru mata pelajaran. Yang ketiga adalah kelompok kerja guru atau KKG atau PKG atau MGMP. Di bawah koordinator koordinasi dan Serpres Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Provinsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Septiani Putri dari kelompok 1 NIM T2019-1200. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sumber belajar, penilaian hasil belajar. Penerapan kegiatan perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Elsa Septiani Putri dari kelompok 1 NIM T 2019-1200. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Pengertian RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sumber belajar, penilaian hasil belajar. Penerapan kegiatan perencanaan dalam proses pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan di ruang kelas dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dilakukan oleh sumber manusia yang tepat dan kompeten. Yang kedua, memiliki validitas. Yang ketiga, berpedoman pada masa yang akan datang. Yang ketiga, model perencanaan pembelajaran. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Di dalam RPP, secara rinci harus memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. A. Mencantumkan identitas yang meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, dikutip dari silabus yang telah disusun, kompetensi dasar, dikutip dari silabus, begitu pula dengan indikator. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun sebagai skenario untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Yang kedua, mencantumkan indikator. Yang ketiga, mencantumkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mencantumkan materi pelajaran. Yang kelima, mencantumkan metode pembelajaran. Yang keenam, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, mencantumkan sumber belajar. Yang kedelapan, mencantumkan penilaian. Yang keempat, fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi utama dalam perencanaan pembelajaran seperti yang diungkapkan oleh E. Mulyasa. A. Menentukan kompetensi yang akan dihasilkan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan. B. Ketercapaian suatu rencana pembelajaran tentunya dapat kita lihat pada hasil akhir yang berupa penilaian, yakni penilaian pada setiap akhir pembelajaran. Yang kelima, manfaat perencanaan pembelajaran. Pertama, memberikan kejelasan dalam pencapaian kompetensi peserta didik dan prasyarat yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Situasi seperti ini menggambarkan bahwa perencanaan yang baik akan memudahkan pelaksanaannya. Kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses pelaksanaan.
Ketiga, melaksanakan proses pengembangan berkelanjutan. Keempat, perencanaan pembelajaran dapat digunakan untuk menarik sebagai suatu hasil karya ilmiah bagi seorang pendidik untuk dilakukan mendesain suatu rencana pembelajaran yang sesuai dengan standar isi dan kompetensi dasar pada tingkat kelas yang berbeda. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Plus Sukawono, semester 1. Ini adalah contoh RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Negeri Plus Sukawono, kelas 10 semester 1. Yang pertama itu standar kompetensi, kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian hasil belajar, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi pokok, yang keenam strategi pembelajaran, yang ketujuh langkah-langkah pembelajaran. Di situ ada pendahuluan dan kegiatan inti. Juga ada penutup, dan yang ke-8 media pembelajaran, yang ke-9 penilaian. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.